Bapak Ali dengan wajah yang terlihat tegang, tampak sangat tergesa-gesa menuju rumah kontrakan Bang Bian. Entah hal apa yang membuat Bapak Ali terlihat sangat panik hari itu, hingga mengendarai sepeda motor kesayangannya dengan laju yang lumayan kencang. Assalamualaikum. Laki lu ada di rumah, Neng? Tanya Bapak Ali kepada Intan sesampainya di halaman depan rumah kontrakan Bang Bian. Waalaikumsalam. Ada, Bah. Baru aja tidur tadi subuh. Bang Bian baru sampai di rumah. Jawab Intan yang langsung mempersilakan Bapak Ali masuk ke dalam rumahnya. Tolong bangunin deh, ya. Ada sesuatu hal yang mendesak. Balas Bapak Ali yang langsung turun dari atas motornya dan masuk ke dalam rumah. Iya, Bapak mau ngopi apa teh? Biar Intan bikinin dulu ya, sambil nunggu Bang Bian bangun. Tanya Intan yang tidak kuasa menahan tawanya setelah mendengar sebuah kata dalam bahasa asing yang diucapkan oleh Bapak Ali dengan tidak tepat. Kagak usah repot-repot, Neng, tapi kopi boleh deh. Dan sembarian lu bangunin tuh laki lu, yang penting banget ini. Soalnya, balas Bapak Ali yang memang terlihat sangat tegang di pagi itu. Tidak lama kemudian Bang Bian pun keluar dari dalam kamarnya dengan mata setengah terpejam dan sambil terus menggaruk-garuk kepalanya. Bangun juga dia, alhamdulillah, bisik Bapak Ali dalam hati. Bian, bangun. Tidur sambil jalan, kesandung baru tahu rasa lu. Ujar Bapak Ali yang langsung tarik gas ketika melihat Bang Bian baru keluar dari dalam kamarnya. Lah, ini udah bangun, masa Pak saya ngigau? Balas Bang Bian yang langsung duduk, menyadarkan tubuhnya di dinding dekat pintu masuk rumahnya. Lah, dia malah ngorok di situ. Bangun, sini, duduk di atas, malah gembel lu. Ujar Bapak Ali yang membuat Bang Bian semakin kesal. Wah banget ada apaan sih, Bah? Saya kan baru tidur, semalam saya dinas malam. Balas Bang Bian dengan wajah kesalnya. Yalah, itu bibir. Mungkin lancip aja kalau lagi ngomel. Sini, bentar, Bapak mau minta tolong. Urgent banget ini, balas Bapak Ali, membuat Bang Bian tersenyum mendengarnya. Ya elah, urgent. Mejen kali, Bah. Emang apaan sih yang mejen sampai segitu ributnya? Tanya Bang Bian sambil berdiri lalu duduk di kursi tamu tepat di hadapan Bapak Ali. Lalu yang mejen, orang dikata urgent. Urgent itu artinya mendesak, sangat penting dan penting sekali. Balas Bapak Ali yang membuat Bang Bian semakin melebarkan senyum. Dasar lu rada-rada mau mejen kek, mau bunting kek, terserah Bapak dah. Balas Bang Bian yang membuat Bapak Ali melepaskan kopiah hitamnya dan bersiap untuk memukul kepala Bang Bian seperti biasanya. Kata penting dipikir bunting, dasar bocah geblek, seru Bang Ali sambil memukulkan kopiahnya. Lagian mah kalau penting ngomongnya yang jelas ngapa? Jangan pakai bahasa asing, udah salah ngomongnya, masih juga ngotot. Dasar aki-aki, jawab Bang Bian. Emang apaan sih, Bah? Tumben-tumbennya pagi-pagi kemari, biasanya juga kagak pernah. Ada hujan, gak ada angin. Ibu Bang Bian lagi. Biarin aja hujan berpetir, biar kalau banjir jadi warna-warni. Balas Bapak Ali yang tidak juga mengalah. Tidak lama kemudian Intan pun keluar dari dalam dapur sambil membawa 2 cangkir kopi hitam kesukaan Bang Bian dan juga Bapak Ali. Tidak lupa juga Intan membawakan jajanan pasar yang sudah dibelinya di warung kue milik tetangganya yang berada di bagian belakang rumah kontrakannya. Ngopi dulu deh lu, biar melek mata lu, ujar Bapak Ali menyeruput kopi buatan Intan. Kebalik juga kali, Bah, saya yang nawarin, kan Babe tamunya, ujar Bang Bian yang membuat Bapak Ali kembali tersenyum. Memang ada apaan sih, Bah? Kayaknya serius banget. Saja kembali Bang Bian yang mulai serius pada pagi itu. Kan tadi gue udah bilang, Yan, itu penting banget, urgent banget, balas Bapak Ali yang masih saja terus menyeruput kopi hitam panas buatan Intan. Iya, Baba, memang apanya yang urgent, balas Bang Bian penasaran. Ini kan si Haji Belil mau hajatan. Nah kemarin pas Bang Agus sama anak buahnya masang tenda tetangganya sebelah rumah, Haji Belil yang namanya Po Atun kesurupan. Dia minta segala kopi hitam, susu, telur ayam kampung, sama rokok jinggo, ujar Bapak Ali menceritakan.
hal penting yang membuatnya mendatangi Bang Pian di hari itu. Lah, terus apanya yang urgen-urgen ayahku? Sahut Bang Pian sambil menatap heran ke arah Bapak Ali. Gue belum kelar cerita, main potong aja lu. Udah kayak tukang bajai, balas Bapak Ali kesal. Iya, silakan dilanjut Kisanak, balas Bang Pian yang tak mau kalah dari Bapak Ali. Nah, tadi habis subuh, si Bu Atun itu kesurupan lagi sampai ngamuk-ngamuk. Kemarin kan Haji Belil kagak mau ngasih tuh apa yang diminta sama itu setan. Sambung Bapak Ali menceritakan. Lah, bener emang kita kagak boleh ngasih apa yang diminta sama demit. Musrik namanya, balas Bang Pian dengan penuh keyakinan. Lah, gue juga tahu Pian, sahut Bapak Ali sambil mencomot kue cucur yang baru saja dibelikan Intan. Masalahnya kelar Bu Atun kesurupan, gantian si Romlah. Nah, kelar si Romlah kesurupan, gantian bininya Haji Belil tuh. Kayaknya setan penasaran banget deh, ujar Bapak Ali menyelesaikan ceritanya. Loh, itu kesurupan apa arisan? Biasanya ganti-gantian gitu, celetuk Bang Pian yang membuat Bapak Ali tambah kesal. Mandi dulu deh, kelar mandi langsung ke rumah. Ikut gue tuh, orang-orang pada kesurupan semua. Kalau ganti-gantian mah mendingan nah. Kalau RT kesurupan bareng, coba siapa yang mau nolongin? Ya elah bah, kalau se-RT kesurupan ya suruh kerja bakti aja be. Syukur-syukur dapat piala adipura, sahut Bang Pian sambil berdiri menghampiri kepulan kopi yang dari tadi. Bapak Ali sudah bersiap-siap. Bang Pian pun lalu mengajak Intan dan juga Alpian pergi ke rumah Bapak Ali. Selain memenuhi permintaan Bapak Ali untuk dapat mengamankan rumah Haji Belil yang akan menggelar hajatan pernikahan putrinya itu, Bang Pian pun sengaja mengajak anak dan istrinya untuk bertemu dengan Maela karena mereka sudah lama tidak berkunjung ke sana. Setelah kepulangan mereka dari berlibur dari daerah Gunung Kidul beberapa waktu yang lalu, tidak lama setelah Bang Pian dan juga Bapak Ali kembali berbincang di rumahnya, mereka berdua pun langsung menuju ke rumah Haji Belil yang letak rumahnya ada di gang sebelah tempat tinggal Bapak Ali. Menurut cerita dari Bapak Ali, sebelum Bang Pian sampai di rumahnya tadi, ada salah satu orang lagi yang kesurupan dan sangat sulit untuk disadarkan. Hingga mau tidak mau, pihak keluarganya pun memberikan apa yang diminta dari sosok jin yang merasuki tubuh tersebut. Waduh, bisa repot deh kalau begitu, ujar Bang Pian yang terus berjalan di samping Bapak Ali. Ya udah, gue minta lu kelarin deh tuh, biar kagak ada yang kesurupan lagi. Gue takutnya nanti pas acara hajatan ada tamu yang kesurupan lagi, ujar Bapak Ali pelan. Bang Pian pun merasakan ada hawa yang berbeda di sekitar tempat tinggal Haji Belil yang berada tidak jauh dari sebuah kali besar. Hawa mistis yang sangat kental itu belum pernah Bang Pian rasakan sebelumnya. Dan Bang Pian pun yakin jika sosok makhluk yang saat ini sedang mengganggu bukanlah sosok sembarangan. Baru saja Bang Pian menduga-duga siapakah sosok di balik kejadian yang membuat warga lingkungan sekitar Haji Belil resah. Tiba-tiba saja suara jerit tangis yang sangat kencang terdengar dari arah rumah Bu Atun saat itu. Bu Atun kembali mengalami kesurupan yang membuat keluarga dan juga para tetangganya, termasuk Haji Belil, kebingungan. Bagaimana tidak, perempuan parubaya yang memiliki tubuh kecil itu terus saja mengamuk dan tidak mau dapat menghentikannya. Assalamualaikum, suara Bang Pian yang saat itu terdengar dari arah depan rumah Bu Atun yang bersebelahan dengan rumah Haji Belil. Ketika orang-orang yang sedang menahan amukan dari Bu Atun menjawab salam yang baru saja diucapkan oleh Bang Pian, Bu Atun yang sedang kesurupan pun terlihat tertawa dengan kedua mata yang tertutup rapat. Ngapain tuh orang kemari? Siapa yang suruh lu kemari ha? Teriak Bu Atun sambil tertawa. Mau ngapain lu kesini? Ujar Bu Atun lagi yang masih dipegangi oleh suami dan anak-anaknya. Itu lah, ya terserah saya mau ngapain kek, urusan saya. Lah, lu ngapain? Coba lu. Lah, ya terserah saya mau ngapain kek, urusan saya. Lalu ngapain lu masuk ke badannya ibu itu? Terserah saya mau ngapain kek, urusan saya. Lalu ngapain lu masuk ke dalam ibu itu? Mau ngapain ha? Ujar Bang Pian yang membuat suasana tegang pun perlahan menjadi tenang. Bukan urusan lu sekarang, mendingan lu pulang, jangan gangguin gua,
balas Bu Atun sambil terus menggerak. Ya, kebalik napa? Yang ada juga lu yang pulang. Jangan gangguin lagi deh. Ah, orang-orang yang ada di kampung sini, jawab Bang Pian dengan tegas. Gua belum dapat rokok sama telur soang, ucap Bu Atun sambil meliuk-liukkan tubuhnya. Kagak ada yang namanya telur, ada tuh telur cicak no. Kalau lo mau, gue ambilin deh sama cicak-cicaknya sekalian, balas Bang Pian yang membuat sosok yang ada di dalam tubuh Bu Atun terlihat marah. Bismillahirrahmanirrahim, ujar Bang Pian sambil mengentakkan kaki kanannya, lalu memasang kuda-kuda untuk menyerang lawannya. Lo mau keluar, apa gue bakar ha? Tanya Bang Pian sambil terus membacakan doa-doa yang membuat tubuh Bu Atun menggeliat. Tahan, lepasin aja Pak, jangan pegangin. Ntar badannya ibu ini bakalan sakit semua. Biarin aja, emang sebangsa ular nih kayaknya yang mau masuk ke badan Bu Atun, ujar Bang Pian yang kini terlihat sangat serius. Setelah lama melihat di atas lantai rumahnya, tubuh Bu Atun pun perlahan melamah seiring dengan ucapan rasa syukur yang terlontar dari mulut Bang Pian. Tidak seperti sebelumnya, Bu Atun pun kini dapat bangun dengan sendirinya setelah sosok gaib yang ada di dalam tubuhnya berhasil dikeluarkan oleh Bang Pian. Ada elu ya? Gue kesurupan lagi ya? Tanya Bu Atun yang membuat semua orang mengucapkan syukur mendengar hal itu. Makan Bu Atun yang banyak deh, biar kagak ada yang kesurupan lagi. Nanti kagak bakalan dimasukin demit, ujar Bang Pian yang masih terlihat berdiri sambil mengarahkan kedua tangannya ke tubuh Bu Atun. Setelah merasa jika kondisi Bu Atun aman, Bang Pian pun lalu membuatkan air doa untuk diminum Bu Atun. Menurut Bang Pian, air tersebut akan membantu energi-energi hitam dari makhluk yang tadi merasuki tubuh Bu Atun pergi dan hilang dari dalam tubuhnya. Emangnya siapa sih yang demen banget kerasukin badan orang-orang di mari? Tanya Beril penasaran. Ya, kalau yang saya lihat sih wujudnya ular Pak Haji, si Lukman Pak Haji, balas Bang Pian yang membuat orang-orang tersenyum mendengarnya. Si Lukman masuk badan orang, emang muat, saut Haji Belil keki. Mana bercanda mulu nih, orang nanya serius, gerutu Bapak Ali sambil kembali memukulkan kepenya ke arah pundak Bang Pian. Hah, habis deh saya, seharian udah berapa kali aja diselepetin sama aki-aki, gerutu Bang Pian yang langsung berjalan kalah luar rumah Bu Atun. Tapi baru saja Bang Pian selesai mengusir sosok makhluk gaib yang merasuki tubuh dari Bu Atun. Bang Pian, Haji Belil, Bapak Ali, dan semua yang ada di sana pun dikagetkan dengan suara jerit tangis dari Bang Musli. Bang Musli adalah saudara dari Bang Haji Belil yang baru saja datang dari Parung untuk membantu hajatan yang akan dilaksanakan oleh Haji Belil pada hari Sabtu. Entah apa yang menyebabkan Bang Musli berteriak histeris dan menangis di kala itu. Yang jelas, semua terjadi begitu secara cepat. Itu aki-aki, kenapa ya? Pakai kejutan depan rumah, seru Bang Pian yang langsung berlari ke rumah Haji Belil, yang juga diikuti oleh Bapak Ali serta Bang Haji Belil. Musli, lu ngapa? Tanya Haji Belil kepada saudara sepupunya yang belum lama datang dari jauh itu. Tapi tanpa menjawab apa yang ditanyakan oleh Haji Belil, Bang Musli pun lalu berdiri sambil menunjuk-nunjuk ke arah saudara sepupunya itu dengan mata melotot dan sambil terus menggerak. Kopi mana? Gua mau kopi, ujar Bang Musli yang memang sedang dirasuki oleh sosok makhluk gaib. Helah, lagi yang masuk. Ini majin yang tinggal di pohon randu, saut Bang Pian yang langsung maju dan berdiri tepat di hadapan Haji Belil. Ada lah, enak aja lu datang-datang minta kopi. Nah, gue yang datang tadi juga belum ditawarin kopi. Sekarang mendingan lu pulang dah. Lu mau apa? Lu mau kalau rumah lu gue tebang, ujar Bang Pian dengan tegas. Suasana di sekitaran rumah Haji Belil yang terasa sangat mencekam pun perlahan-lahan mulai membaik setelah kedatangan Bang Pian. Walaupun masih terus terjadi keserupan di sana, tapi baik Bang Pian, Haji Belil dan para tetangganya merasa tenang dengan kehadiran Bang Pian di tengah-tengah mereka. Walaupun selalu saja bertingkah konyol, tapi semua orang yang tinggal di sekitar rumah Bapak Ali maupun rumah Bang Haji Belil sudah mengetahui jika Bang Pian memiliki kelebihan dan juga mengerti akan hal gaib.
"Lu jangan ikut campur, gue datang, mau marah ini," ujar Bang Musli dengan suara seraknya. "Alah, dia mau marah aja pakai laporan, yang ada gue juga nih yang kudunya marah. Jadwal tidur siang gue keganggu gara-gara lu sama teman-teman lu itu. Terus-terusan masuk ke dalam badan orang-orang yang tinggal di mari. Dasar demit PA," seru Bang Pian yang langsung mengarahkan jari telunjuknya ke arah Bang Musli. "Pokoknya gue kagak bakalan pergi. Gue cuma mau kopi pahit," balas sosok yang ada di dalam tubuh Bang Musli. Tanpa berkata-kata lagi, Bang Pian pun terus membacakan doa-doa sambil kembali memasang kuda-kuda seperti gerakan silat, dan tidak lama kemudian Bang Pian pun kembali menghentakkan kakinya yang membuat Bang Musli terhuyung lalu jatuh terduduk. Dengan wajahnya yang terlihat pucat dan tubuhnya yang masih lemah, Bang Musli pun memegangi kepalanya sambil beberapa kali menggeleng-geleng dan mengusap-usap rambutnya. "Ngopi bang, ngopi. Abang ngapain sih dobrak di situ?" tanya Bang Pian sambil membantu Bang Musli berdiri. "Dah, gue kira ada apa ya? Ada genderuwo lagi lari ke arah gue. Terus dia nabrak. Pantasan kepala gue puyeng amat ini," balas Bang Musli yang belum tahu jika dirinya baru saja kesurupan. "Sosok penghuni pohon randu yang berada di pinggir kali besar dekat rumah Haji Belil ya? Ya, kalau kayak gini terus mah repot nih. Bisa-bisa hajatan gua berantakan dah kalau masih ada yang kesurupan lagi," ujar Haji Belil yang merasa khawatir dengan acara pernikahan putrinya yang akan berlangsung 2 hari lagi. "Ya, kita kudu nyari tahu penyebabnya Bang Haji. Saya juga belum tahu, kagak bisa kayak gini," ya, balas Bang Pian yang pandangannya terus menatap pohon randu besar yang ada di pinggir kali kala itu. "Tolongin gue ngapa? Gimana kayak caranya? Gue nyari tahu itu. Ngapa demit-demit? Makin kurang ajar. Pokoknya gue minta tolong dah sama lu biar acara hajatan gue lancar, aman, kagak ada kendala apa-apa," balas Haji Belil yang terlihat pasrah. "Insya Allah Bang Haji, ntar malam aja ya saya cari tahu," jawab Bang Pian yang membuat Haji Belil dan keluarganya merasa tenang. "Sementara mah biar saya pagerin dulu ya daerah sekitar rumah Bang Haji. Ntar malam kelar pengajian saya coba dah telusurin," Ibu Bang Pian lagi. "Nah, bagus dah kalau begitu. Berarti ntar malam lu datang juga kan ke acara selamatan di mari," balas Haji Belil. "Iya insya Allah saya datang Bang Haji," balas Bang Pian yang langsung berjalan menuju kursi tamu yang sebagian sudah ditata di bawah tenda yang berdiri kokoh di halaman rumah Bang Haji Belil. "Mantap banget ya, ini cakep amat Bang Haji sewaannya. Di mana Bang?" tanya Bang Pian sambil terus melihat kain dekorasi yang tersusun rapi menjadi pelapon tenda tersebut. "Ini tendanya Bang Agus Yan, orang Patukangan Selatan. Gue mah komplit, apa juga ada pokoknya alat pestanya komplit dah yang dia sewa-sewain," balas yang Bang Haji Belil sambil ikut memandang ke sekitaran tenda itu berdiri. "Cakep ini mah. Ntar kalau anak saya sunatan, saya mau nyewa deh di Bang Agus juga," balas Bang Pian yang merasa terpukau dengan nuansa warna dari kain yang dekorasi yang tertata rapi. Itu setelah berbincang-bincang dengan Bang Haji Belil, Bang Pian pun meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Bang Haji Belil untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar hajatan dari Bang Haji Belil berjalan dengan aman. Setelah itu Bang Pian pun memasang pagar gaib untuk mengantisipasi makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitaran kali dan juga pohon randu tersebut agar tidak lagi merasuki keluarga serta para tetangga dari Haji Belil. Setelah selesai melakukan tugasnya, Bang Pian pun lalu berpamitan kepada Bang Haji Belil serta keluarganya dan langsung mengajak Babali untuk pulang karena siang itu Bang Pian merasa sangat lelah dan rasa kantuknya sudah tidak tertahankan lagi. Sesampainya di rumah, Bang Pian pun langsung tertidur di kamarnya karena Bang Pian sudah tidak dapat lagi menahan kantuknya dengan sangat cepat. Bang Pian pun tertidur dengan pulas. Entah apa yang terjadi dengan Bang Pian kala itu. Setelah kesadarannya menghilang, tiba-tiba saja Bang Pian kembali tersadar dengan tubuh terikat tali hitam bersisik seperti sisik ular. Tidak hanya itu, mulutnya pun tertutup kain hitam hingga membuatnya tidak dapat bicara sama sekali. Selain hal yang membuat Bang Pian sangat terkejut adalah tubuhnya dipaksa berjalan bersama dua sosok makhluk bertubuh
tubuh belang hitam dan putih yang memiliki 2 taring panjang di bagian sudut bibirnya. Karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi, Bang Pian pun hanya menuruti kemauan dari 2 sosok makhluk yang sama persis dan berjalan di samping kanan dan kirinya. Sosok makhluk belang hitam dan putih tersebut memiliki sisik berkilau yang terlihat seperti sisik ular. Oh, jadi ini manusia bodoh yang so tahu, yang tak berani melukai salah satu prajuritku, ujar sosok perempuan yang berdiri di belakang kursi besar yang berada di depan Bang Pian. Kala itu sosok perempuan parubaya dengan sepasang mata merah menyala dan juga taring tajam di sudut bibirnya terus menatap tajam ke arah Bang Pian. Sosok berkebaya hitam dengan mahkota di bagian kepalanya itu mulai memamerkan lidah hitamnya yang bercabang 2 serta tubuh aslinya yang dari bagian pinggang ke bawah ternyata adalah sosok ular hitam yang dikelilingi sisik putih berbentuk gelang. Bang Pian yang mulai menyadari jika sukmanya telah berhasil ditangkap oleh Ratu Siluman Ular pun mencari cara untuk dapat membebaskan diri. Tapi jerat tali hitam di tubuhnya sangat terasa kencang dan semakin kencang. Bang Pian pun berusaha melepaskan diri dari tali tersebut yang terasa semakin membelenggu tubuh Bang Pian. Astagfirullahaladzim, benar dugaan gue. Tadi bisik Bang Pian dalam hatinya. Pantesan energinya kuat banget. Ternyata beneran siluman. Gumam Bang Pian yang baru pertama kali berhadapan langsung dengan sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi. Itu cuma saja manusia. Sekuat apapun kau mencoba melepaskan ikatan itu, kau tidak akan pernah bisa melepaskannya, ujar sosok Ratu Siluman Ular tersebut. Tidak lama kemudian beberapa ekor ular berwarna hitam pun mulai mendekat ke arah Bang Pian sambil mendesis dan menjulurkan lidahnya. Sementara itu Bang Pian juga melihat beberapa ekor ular menghampiri sang ratu. Bang Pian yang hanya bisa terus berdoa sambil sesekali memanggil sosok Wiratungga, sang golok kembar, untuk membantunya. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan anak muda. Nasibmu kini berada sepenuhnya di tanganku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu saat ini, ujar sosok Ratu Ular yang terlihat sangat senang sekali dengan keadaan Bang Pian yang tidak berdaya. Beberapa hari yang lalu, aku kehilangan putriku yang telah dibunuh oleh seorang manusia. Dan belum lama tadi, kau telah membuat salah satu prajuritku tidak berdaya. Imbus sosok Ratu Ular Siluman itu. Lagi, Bang Pian yang hanya bisa terdiam sambil mendengarkan ocehan makhluk gaib tersebut terus membacakan doa untuk menetralisir energi gelap yang perlahan-lahan mulai memasuki tubuhnya. Selain itu, Bang Pian pun juga terus memanggil sosok Wiratungga dan berharap jika golok kembar dari bangsa jin itu dapat membantunya di dalam keadaan genting. Tapi alih-alih melihat sosok Wiratungga datang, Bang Pian malah dikejutkan dengan kedatangan Haji Belil yang kondisinya tidak jauh berbeda dari entah apa yang terjadi dengan Bang Haji Belil di dunia nyata kala itu, hingga ia bisa bernasib sama seperti Bang Pian yang terikat dengan tali hitam yang terus saja bergerak dan memberikan energi gelap ke dalam tubuhnya. Astagfirullah, ini aki-aki nyusul gue. Apa gimana sih? Kok bisa dia berada di sini? Tanya Bang Pian dalam hati. Betapa terkejutnya. Kala itu sosok Ratu Ular Hitam itu. Dia mengatakan jika dirinya merasa senang karena telah mendapatkan 2 orang sebagai ganti dari putrinya yang telah dibunuh oleh Bang Haji Belil beberapa hari lalu. Walaupun sulit untuk membawa sukmamu ke istanaku ini, tapi akhirnya aku bisa menjadikanmu budak di sini hingga kiamat tiba, ujar sosok Ratu Ular Siluman tersebut. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok makhluk yang sangat menyeramkan itu, Bang Haji Belil pun terlihat sangat menyesal dengan apa yang sudah diperbuatnya beberapa saat yang lalu, dan kini dia pun harus menghadapi rasa takut yang luar biasa hebat yang belum pernah dihadapi oleh Bang Haji Belil sebelumnya. Dan tidak lama kemudian sesuatu pun terjadi pada tubuh Bang Pian yang masih terikat dengan lilitan tali hitam yang menyerupai ular tersebut. Tiba-tiba saja tubuh Bang Pian terjelebab setelah mendapat hantaman keras dari arah belakang. Entah benda apa yang menyerang Bang Pian dengan sangat kuat kala itu hingga membuat tubuh Bang Pian rubuh dengan posisi tertelungkup. Siapa?
Siapa yang menyerang calon budakku ini? Seru sang ratu ke arah kerumunan ular yang sedari tadi mengelilingi Bang Pian. Belum hilang rasa penasaran dari sang ratu siluman ular tersebut. Tiba-tiba saja Bang Pian pun bangkit sambil menggenggam dua bilah golok bercahaya kebiruan di kedua tangannya. Rupanya yang menghantam tubuh Bang Pian tadi dari arah belakang hingga terjelebab adalah sosok kembar yang tak lain adalah sosok Wiratungga. Sakit banget badan gue, ucap Bang Pian setelah melepaskan ikatan yang menutup mulutnya. Apaan aku Raden, tali wisah kencana itu bukanlah tali sembarangan. Jadi aku terpaksa menggunakan seluruh kekuatanku untuk dapat memutuskannya, balas Wiratungga yang terdengar jelas di telinga Bang Pian. Iya, kagak ngapa-ngapa dah. Alhamdulillah lu bisa datang kemari. Emang lu naik apaan, Wir? Tanya Bang Pian dalam batinnya. Kembali terus mengedarkan pandangan ke arah musuh-musuh yang teramat banyak di tempat itu. Aku sengaja membiarkan orang itu ditangkap, salah satu siluman ular yang berada di sini, Raden. Dan setelah itu, aku mengikuti jejaknya hingga aku bisa dengan jelas merasakan energimu, Raden. Balas Wiratungga menjelaskan. Oh, iya ya. Oh, pan lu gua minta jagain rumah Bang Haji Belil ya? Kata sana aja tuh siluman ular, gampang banget tangkap gua, ujar Bang Pian yang baru saja menyadari kelalaiannya. Karena merasa sangat ngantuk, Bang Pian pun langsung tertidur tanpa membaca doa-doa yang biasa ia baca sebelum tidurnya. Doa yang dibaca Bang Pian berfungsi sebagai tameng yang akan menghindari dirinya dari gangguan makhluk-makhluk tak kasat mata yang ingin berbuat jahat padanya. Sekarang lu pilih dah, lu balikin gua ke badan gua, apa gue acak-acak di tempat lu? Seru Bang Pian sambil mengacungkan golok di tangan kanannya ke arah ratu siluman ular tersebut. Sombong sekali kok bocah, ujar sang ratu yang terlihat murka. Sombong sama makhluk yang sombong itu ibadah, kan lu duluan yang sombong, balas Bang Pian yang telah mendapatkan rencana baik untuk dapat pergi dari istana siluman ular tersebut. Wir, pokoknya lu buatin ya semua ular yang ada di mari. Gue mau ajan dulu biar rubuh nih tempat, seru Bang Pian sambil melepaskan golok kembar tersebut dari kedua tangannya. Sebelum ia mengumandangkan azan, Bang Pian pun terlebih dahulu membacakan doa-doa untuk membuat pagar gaib yang akan melindungi dirinya dari serangan-serangan liar dari ular hitam yang sedari tadi mengelilinginya. Sementara itu sosok golok kembar sudah melayang-layang dan menyerang ular-ular tersebut dengan ganas. Tidak lama kemudian Bang Pian pun mengangkat tangan kanannya sambil mulutnya terus membaca doa, dan setelah itu ia pun langsung mengumandangkan azan yang membuat sang ratu ular mulai kebingungan. Beruntungnya kala itu Bang Haji Belil dapat memahami apa yang sedang dilakukan oleh Bang Pian karena tidak ada lagi yang memegang tubuhnya. Bang Haji Belil pun langsung merapatkan tubuhnya dan berdiri tepat di belakang Bang Pian. Dia menyadari akan kekuatan dari doa-doa serta azan yang sedang dikumandangkan oleh Bang Pian. Bang Haji Belil pun mengucapkan zikir di setiap kalimat azan yang sedang dikumandangkan oleh Bang Pian dengan suara yang lantang dan perlahan tapi pasti. Tempat yang konon adalah istana dari ratu ular tersebut pun bergetar hebat, seperti sedang diguncang oleh gempa. Setelah selesai azan dikumandangkan oleh Bang Pian, sang ratu siluman ular tersebut pun terus saja menggerak. Walaupun merasa sangat murka dengan banyaknya prajurit yang binasa, tapi sang ratu di sini tidak berani untuk menyerang Bang Pian. Hal itu bukanlah tanpa alasan, tapi serangan yang telah dilakukan kepada Bang Pian sewaktu Bang Pian mengumandangkan azan itu tidak dapat menyentuh tubuh Bang Pian. Setelah keadaan membaik dan terlihat tenang, si golok kembar yang memedarkan cahaya kebiruan itu kembali ke tangan Bang Pian, dan untuk kedua kalinya Bang Pian pun kembali mengacungkan goloknya ke arah ratu siluman ular tersebut sambil meminta dirinya dikembalikan ke alam dunia nyata. Baiklah, tapi jangan kau hancurkan istanaku ini. Aku akan mengembalikan kalian berdua, ujar sang ratu yang merasa sudah tidak lagi berani. Tapi aku minta satu hal, janganlah kalian membunuh ular hitam yang muncul di sekitaran tempat tinggal kalian, karena sesungguhnya istanaku ini berada sangat dekat dengan rumah-rumah kalian di dunia nyata. Jadi, adalah hal yang wajar jika ada salah satu dari bangsa kami yang keluar ke alam dunia nyata dan bertemu dengan banyak manusia. Himbo
sosok ratu siluman ular tersebut. Ya, kalau begitu ya bilangin gue dong sama anak buah lu, jangan boleh masuk ke dalam rumah orang. Ya, kalau sampai masuk ke dalam rumah, jangan ngalahin yang matiin anak buah lu. Adil kan? Balas Bang Pian dengan tegas. Bangsa kami itu hanya berkeliaran di kebun dan tanah kosong, serta pinggiran sungai itu. Kami tidak pernah mau masuk ke dalam rumah seseorang. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada orang yang berada di belakangmu itu. Dialah orang yang telah membunuh salah satu dari putriku, ujar sang ratu sambil menuju ke arah Bang Haji Pelin. Emang beneran ya Bang Haji yang matiin ular kemarin tak? Tanya Bang Pian yang merasa penasaran. Iya, waktu itu Bang Agus sama anak buahnya masang tenda. Kemarin tuh pas kita lagi kerja bakti ngebersihin kebun kosong seberang rumah gua, ada yang lihat ular dah. Ya, daripada bahaya, gue pikir ya gue pentung aja pakai bambu. Balas Bang Haji Pelil menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Elah, pantasan aja biangnya ngamuk, sahut Bang Pian. Udah kalau begitu, maafin dah, ya kan bapak ini kagak tahu kalau ular itu punya emaknya. Ya, anak emaknya serem banget lagi, jawab Bang Pian lagi sambil tersenyum. Sekarang, pergilah, biar nanti para pengawalku yang mengantarkan kalian keluar dari dalam istanaku, ujar sang ratu siluman ular tersebut. Setelah menyusuri istana yang bentuknya seperti sebuah gua, Bang Pian dan Haji Pelil pun melihat sebuah cahaya terang. Karena Bang Pian tahu jika itu adalah jalan kembali menuju dunia nyata, Bang Pian pun lalu meminta kepada Bang Haji Pelil untuk terlebih dahulu berjalan ke arah cahaya yang menyilaukan mata itu. Walau pada awalnya Bang Haji Pelil terlihat ragu, tapi dengan gaya khasnya, Bang Pian pun dapat meyakinkan Bang Haji Pelil jika hanya itulah jalan untuk mereka kembali ke dunia nyata. Bang Haji, kalau saya yang jalan duluan takut terbang aja, disekap lagi sama makhluk-makhluk itu di sini. Kan saya mah kagak tahu jalan kemari lagi, ujar Bang Pian menanggapi keraguan dari Bang Haji Pelil. Gua takut nyasar. Ya elah, gak apa-apa nyasar juga kalau udah keluar dari sini mah. Ntar alamatnya ketemu. Kalau kagak mau, saya dulu aja deh. Biarin Bang Haji ntar disekap lagi tuh sama biangnya ular tadi. Ntar dijadiin laki sama tuh makhluk, ujar Bang Pian yang membuat Bang Haji Pelil bergidik ngeri. Lalu mulai melangkahkan kakinya untuk berjalan menuju ke arah cahaya yang menyilaukan mata tersebut. Tidak lama kemudian Bang Pian pun lalu menyusul langkah Bang Haji menuju ke arah cahaya yang menyilaukan itu. Dan betapa terkejutnya Bang Pian ketika dia kembali membuka mata, kedua matanya setelah tersadar dari tidur panjangnya. Alhamdulillah, lu masih hidup Pian. Pian, gua pikir lu udah pinis tadi, seru Bapak Ali yang langsung mendapat tepukan di pundaknya oleh Maela. Ide, orang cuma tidur dibilang pinis. Bapak mah kalau bercanda suka kelewatan, suka putar balik dah, balas Bang Pian yang perlahan mulai mengangkat tubuhnya. Lah, putar balik gimana sih? Lu pergi kemana Yan? Tanya Bapak Ali yang tidak mengerti apa maksud dari Bang Pian. Tadi kelewatan bercandanya, balas Bang Pian yang langsung mendapat tepukan kopiah di kepalanya. Canda aja lu ah, bangun sholat sono, udah mau habis nih waktu asar, timpa Bapak Ali yang langsung keluar dari dalam kamar Bang Pian. Emang apa sih Neng? Kok kelihatannya sedih amat begitu? Mak, emangnya ngapa sih Mak? Tanya Bang Pian kepada Intan dan juga Mela. Badan lu dingin banget Yan, napas lu juga udah kagak ada tadi, makanya Bapak lu bilang begitu, balas Mela yang merasa sangat senang dengan kondisi Bang Pian yang terlihat baik-baik saja kala itu. Kagak ngapa-ngapa sayang, nih lihat nih, abang udah baik-baik aja nih lihat. Udah, agak dingin, seru Bang Pian yang mencoba menghibur istrinya. Iya bang, Intan takut abang kenapa-napa, balas Intan yang juga tak kalah senang dari Maela. Udah, abang sholat dulu ya, ntar abang ceritain dah apa yang abang alami tadi, ujar Bang Pian sambil mencolek dagu Intan dan berjalan ke arah kamar mandi. Setelah selesai menunaikan kewajibannya, Bang Pian pun lalu duduk di depan Bapak Ali sambil menenteng kopi hitam yang baru saja selesai dibuatkan oleh Intan. Dengan tanpa rasa telah terjadi sesuatu kepada dirinya, Bang Pian pun mulai menikmati secangkir kopi hitam panas dan menyalakan sebatang rokok gudang garam filter
kesukaannya. Lu kenapa sih, Yan? Lu mah demen banget bikin orang-orang khawatir. Noh, bini lu sama emak lu udah pada nangis tadi. Balas Bapak Ali yang masih penasaran dengan apa yang terjadi pada Bang Pian. Lah, itu kan juga bukan mau saya. Emang orang lagi tidur enak-enak, taunya dibawa sama siluman ular ke istananya, ujar Bang Pian yang mulai menjelaskan. Waduh, pergi ke istana. Lu ketemu Angling Dharma gak di sono? Tanya Bapak Ali yang seolah tidak mempercayai apa yang baru saja diceritakan oleh Bang Pian. Bukan Angling Dharma, Pak, tapi malahan ketemu Bang Haji Belil lah, Pak, yang saya temuin di sono, celetuk Bang Pian yang membuat Bapak Ali kembali menjadi kesal. Omongan lu mah ya, yang bener Yan, jaga mulut lu, sahut Bapak Ali. Dih, emang bener, kalau kagak percaya tanya tuh sama orangnya, balas Bang Pian sambil mengepulkan asap rokok yang dihisapnya. Itu orang-orang yang pada kesurupan juga gara-gara dia, gara-gara dia bunuh ular yang ada di kebun. Bang Haji Belil kemarin matiin ular tuh yang ada di kebun, Ibu Bang Pian menjelaskan. Tidak lama kemudian, Bang Haji Belil pun yang terlihat masih sangat lemah dengan wajahnya yang terlihat pucat, datang ke rumah Bapak Ali bersama dengan anak lelakinya dan Bang Musli. No, kalau gak percaya, tanya tuh sama Angling Dharma, ucap Bang Pian sambil memajukan bibirnya ke arah Haji Belil. Haji Belil pun mulai menceritakan tentang apa yang baru saja dialaminya bersama Bang Pian di alam gaib, tempat Ratu Siluman Ular itu berada. Alhamdulillah, untung si Pian udah duluan nyampe sono. Bang Ali, coba kalau kagak ada si Pian, bisa-bisanya runyam urusannya, ujar Bang Haji Belil menceritakan kepada Bapak Ali. Emangnya di mana sih lo matiin ular hitam itu? Tanya Bapak Ali penasaran. Di kebonan di depan rumah saya, balas Bang Haji Belil dengan wajah serius. Besok-besok jangan dimatiin lagi deh Bang Haji, disingkirin aja, apa dibuang aja ke kali kek, sahut Bang Pian menasehati. Iya Yan, sekali lagi gue ngucapin makasih ya, gue kagak tahu deh gimana nasib gue kalau kagak ketemu lo, balas Bang Haji Belil. Ya kagak ngapa-ngapa Bang Haji, palingan dijadiin pacar sama Bunda Ratu Ular Siluman, Bang Haji, balas Bang Pian yang kembali membuat semua orang di rumahnya tertawa. Bukan karena saya Bang Haji, tapi semua karena pertolongan dan perlindungan dari Allah. Saya mah apaan, kebetulan aja saya lagi dibawa ke sana juga, Ibu Bang Pian yang tidak mau terlalu disanjung. Ntar dulu deh. Ya, tapi kenapa kagak dari kemarin aja ya si Belil dibawa ke sono Yan? Tanya Bapak Ali yang merasa ada sesuatu yang ganjil. Kemarin itu si Ratu Ular itu mau bikin orang-orang di sekitaran rumah kita ini lakuin hal yang musyrik, minta segala kopi susu, telur soang, biar orang-orang nanti jadi pengikutnya. Dia entar begitu, terus tuh bentar-bentar kesurupan, terus minta inilah, minta itulah, ujar Bang Pian menjelaskan. Nah, kebetulan lagi tadi saya udah bikin salah satu prajuritnya teler, makanya dia tambah marah, terus nyekap saya deh sama Bang Haji Belil, bakal dibawa ke alam mereka, Ibu Bang Pian menjelaskan. Alhamdulillah Yan, maafin Babe deh ya, Bapak masih sering kagak percaya kalau ilmu-ilmu lu yang lu punya tuh bisa bermanfaat kalau orang lain, balas Bapak Ali sambil tertawa bahagia. Setelah apa yang menimpa Bang Pian serta Bang Haji Belil, tidak ada lagi keluarga ataupun tetangga di sekitaran rumah Bang Haji Belil yang mengalami kesurupan. Dan pada hari pelaksanaan pesta pernikahan dari anak Bang Haji Belil pun, semuanya berjalan dengan aman tanpa ada satu kendala apapun. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Itulah kisah yang saya bawakan kali ini. Kisah dari Bang Pian. Terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Sekali lagi, wassalam.